Bersama dalam perbedaan. Baru-baru ini Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan bertajuk Kegiatan Penguatan Pembinaan Kerukunan Umat, Pemberdayaan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah bagi Penyuluh Agama Lingkup Kota Kendari di Hotel Plaza Kubra. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah penyuluh lintas agama sekota Kendari, juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai agama yang ada di Sulawesi Tenggara. Salah satu materi yang disampaikan kepada para peserta kegiatan antara lain adalah bersama dengan perbedaan, menciptakan harmoni umat beragama untuk masyarakat yang damai. Materi ini dihantarkan oleh tokoh muda Nahdlatul Ulama sekaligus dosen Universitas Halu Oleo Kendari. Ada sejumlah poin menarik dari materi yang disampaikan tersebut. Antara lain, pertama, harmoni dalam masyarakat adalah kondisi di mana berbagai kelompok termasuk agama hidup berdampingan secara damai. Hal ini mencakup toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar kelompok. Dengan menciptakan masyarakat yang harmonis, kita dapat mengurangi konflik serta meningkatkan kerukunan dan solidaritas. Kedua, harmoni antar umat beragama sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman dan toleransi antar agama dapat mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama. Ketika orang dari latar belakang yang berbeda bekerja sama, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dan ketiga, pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya toleransi. Dengan memberikan informasi yang benar tentang berbagai agama, kita dapat menghilangkan stereotip dan prasangka. Program edukasi yang terarah dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan membangun rasa hormat terhadap orang lain. Ketiga poin itu sejatinya sangat relevan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Agama dan stakeholder keagamaan menumbuhkan kesadaran perihal urgensi harmoni dalam kehidupan sosial keagamaan dewasa ini. Di tengah berbagai problematika sosial keagamaan yang menyeruak akhir-akhir ini, kita terpanggil untuk menciptakan suasana dan bina damai, baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional. Harmoni antar umat beragama sejatinya dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati. Dalam arti ini, harmoni akan terbangun ketika kita mengakui dan menghargai perbedaan. Kita menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Ini juga membantu mencegah konflik dan kebencian yang sering muncul akibat ketidakpahaman. Dalam konteks semacam ini, maka komunitas agama memainkan peran krusial dalam menciptakan harmoni antar umat beragama. Dengan membangun jembatan komunikasi dan kolaborasi, komunitas dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan perspektif. Kegiatan bersama seperti acara budaya atau dialog terbuka membuat individu dari berbagai latar belakang merasa akrab dan terhubung. Ini bukan hanya meningkatkan toleransi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan rasa kepemilikan antar anggotanya. Harmoni dan sejumlah tantangan. Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Hasil survei Balitbang Diklat Kementerian Agama menurut data terbaru IKUB 2024 mencakup skor 76,47 yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 76,2 pada 2023. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, peningkatan ini semakin terasa. Pada 2022, IKUB berada di angka 73,9, setelah sebelumnya pada 2021 berada di 72,39. Tren peningkatan ini konsisten sejak 2018, di mana IKUB berada di angka 70,90 dan meningkat menjadi 73,83 pada 2019. Sejalan dengan survei IKUB, hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 4 Oktober 2024 juga memperlihatkan apresiasi politik terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga toleransi beragama. Sebanyak 86% responden menyatakan bahwa toleransi beragama di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo berada dalam kondisi baik dan tinggi.
Data tersebut memperlihatkan tren positif peningkatan indeks kerukunan antar umat beragama dari tahun ke tahun. Meski demikian, kita masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain. Pertama, intoleransi dan diskriminasi. Dalam konteks ini, intoleransi dan diskriminasi seringkali menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Untuk menghadapinya, pendidikan dan kesadaran publik menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diinformasikan tentang dampak negatif dari sikap intoleran dan dilatih untuk menerima perbedaan. Program kesadaran dapat membantu menumbuhkan empati serta disertai upaya hukum yang tegas untuk melindungi hak setiap individu. Kedua, konflik antar umat beragama yang bermula dari prasangka-prasangka dan kecurigaan antar pemeluk agama. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jika tidak diantisipasi sejak dini, konflik antar umat beragama seringkali berakar dari kesalahpahaman dan stereotip. Dengan pendekatan mediasi yang efektif, setiap pihak dapat dipertemukan untuk berdialog. Menyediakan platform yang aman untuk berbicara dapat memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan mereka dan menemukan solusi damai. Pendekatan ini dapat mendukung rekonsiliasi dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Upaya antisipasi perlu dilakukan melalui antara lain dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Inisiatif seperti forum lintas iman, seminar, dan program kerja sama sosial dapat mendorong kolaborasi, menghubungkan pemimpin agama dari berbagai keyakinan dalam diskusi konstruktif akan mendorong pemahaman yang lebih dalam dan membangun jembatan antar komunitas. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Sejalan dengan itu, maka harmoni antar umat beragama sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman dan toleransi antar agama dapat mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama. Ketika orang dari latar belakang yang berbeda bekerja sama, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Memang, menciptakan harmoni antar umat beragama bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dengan komitmen bersama. Melalui rasa saling menghormati, menemukan kesamaan dan bergerak aktif di dalam dialog serta kolaborasi, kita dapat membangun masyarakat yang damai dan bersatu. Setiap individu memiliki peran dalam proses ini dan dengan bekerja sama kita bisa mencapai tujuan untuk hidup dalam harmoni. Walhasil, upaya menciptakan harmoni di mana kita dapat hidup bersama dalam perbedaan sangat relevan dengan ungkapan seorang teolog, Hans Kung. No peace among the nation without peace among the religion. No peace among the religion without dialogue between the religion. No dialogue between the religion without investigation of the foundation of the religions. Terkait hal ini, Al-Quran juga sesungguhnya begitu mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satunya sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran justru subur dengan seruan terhadap nilai-nilai universal, keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan dialog. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dipupuk dan dikembangkan dalam rangka membina relasi umat beragama yang lebih harmonis. Wallahu alam bishawab.